Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, jadi di video kali ini gue pengen ngasih trik ya kepada kalian gimana caranya agar kita itu lebih enak gitu dalam mengamankan data pribadi kita di PC dan juga di flash disk ya terutama gitu sih. Jadi gimana triknya? Gini bro, sebelum masuk ke videonya ya, gue pengen ngasih pesan-pesan dulu kepada kalian. Kan seperti biasa, gue itu motivator yang baik gitu kan kepada kalian aja. Amin gitu. Jadi gini bro, teruntuk kalian ya yang udah terkena serangan hacking, kalian jangan panik, kalian jangan parno, kalian jangan kaget gitu. Justru kalian tuh kalau di posisi itu harusnya berpikir gimana gitu caranya agar mendapatkan solusi yang terbaik gitu untuk melewati masalah yang kayak gini gitu. Karena gini bro, kalau misalkan kalian panik itu secara tidak langsung ya, apapun yang terlintas di pikiran kalian itu bisa dengan mudah dibaca oleh si penyerang gitu, oleh si hacker itu. Jadi dengan begitu si hacker ini dia bakalan mempermainkan psikologi kalian gitu. Kayak biasanya ya, yang paling sering itu dalam menyerang si target. Ketika si targetnya itu dia terkena serangan hacking, dia panik gitu kan. Terus kita si hacker gitu kan, dia tuh tahu oh ini pasti bakalan ngelaporin polisi nih kan. Karena kan kalau misalkan kita panik itu pasti kan ya umum gitu kan. Umum gitu, maunya cepet-cepet keluar gitu kan dari masalah itu dan akhirnya ambil jalur hukum yaitu ke polisi gitu kan. Nah, hal kayak gitu kan mudah dibaca dan pasti bakalan diketahui oleh si hacker dan akhirnya ditekenin kan. Lo kalau misalkan lapor polisi, nanti gue bakalan rusakin HP lo gitu misalkan gitu kan. Ya akhirnya makin tertekan lah kita gitu kan. Makanya jangan panik, jangan kaget, jangan parno gitu. Gitu ya bro, kalau untuk pesan gue. Karena gini bro, hacking ya itu 100% nggak murni menggunakan skill doang gitu. Jadi hacking itu nggak harus mengandalkan skill doang gitu. Selamanya nggak mengandalkan skill. Tapi kita harus pinter-pinter dalam memainkan psikologi si target dan juga harus pinter-pinter dalam berkomunikasi dengan si target gitu. Karena fungsinya tadi psikologi gue udah jelasin ya, untuk menekankan si target gitu. Kalau lo itu beneran jago gitu kan, hacker yang jago, lo tuh bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin itu gitu kan. Apapun yang lo mau itu lo bisa lakuin ke gue gitu kan, yang udah kena hack sama lo gitu ya. Kalau fungsi dari memainkan psikologi seseorang gitu ya. Nah kalau untuk berkomunikasi dengan si target itu emang sengaja karena untuk menggali informasi-informasi yang dibutuhkan oleh si target oleh si penyerang gitu. Salah ngomong kan. Jadi gitu ya bro, pesan-pesan dari gue ya, jangan panik lah, jangan kaget, jangan parno, oke? Dan ya langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi gini, gue waktu kapan ya, intinya waktu SMK sih gue. Jadi gue bikin program sederhana dari bahasa Batchfile yang fungsinya itu untuk menghiddenkan folder dan juga memunculkan kembali folder yang udah dihiddenkan tersebut gitu dengan nama tertentu sih, dengan nama folder tertentu gitu maksudnya. Jadi ya cara kerjanya kan kayak gitu. Nah ini programnya gue namain virus karena sengaja kan, karena memang logikanya nih, kalau misalkan ada teman kita yang ngebuka laptop kita ataupun flash disk kita gitu kan, kalau misalkan ngelihat ini kan virus, pasti kan nggak bakalan mau dibuka kan, karena ya namanya juga virus ya kan, pasti ntar kalau lo buka rusak gitu kan, otomatis punya orang gitu bro. Dan dihapus pun nanti kita kasih tahu sebelum dia ngebuka laptop ataupun flash disk kita. Di flash disk gue atau di laptop gue ada file namanya virus, jangan lo hapus karena itu pesanan orang gitu. Lo bilang aja gitu ya, atau lo cari alasan yang lain lah, pandai-pandai lah dalam mencari alasan gitu kan. Tapi bukan untuk mencari alasan kepada wanita ya. itu nggak baik bro. Gitu ya bro, jadi pandai-pandai lah kalian dalam mencari alasan biar
file ini nggak dihapus ataupun dibuka gitu. Sebenarnya kalau dihapus pun nggak masalah, asalkan kalian punya file cadangannya juga gitu. Jadi ketika ditaruh di sini ya bisa dimunculin lagi foldernya gitu ya bro. Nah jadi cara kerjanya tadi udah gue jelasin, dan kenapa ya harus menggunakan nama virus gue juga udah jelasin. Jadi langsung aja mungkin gue praktekin. Nah gini bro, jadi yang pertama itu kan kita disuruh masukin password, dan gini bro, ini gue kan share ya, gue share programnya, tapi untuk password itu default dari gue, nggak bisa kalian custom sendiri. Kalau kalian pengen custom tampilannya atau passwordnya, kalian kirim aja ke email gue gitu kan, mau diganti apa atau mau di custom kayak gimana gitu kan, biar nanti gue ubah kan, gue bantu custom. Karena gini bro, kalau misalkan dipakein ya mentahannya kayak gini kan, file bat itu kan bisa diedit, tapi nanti gue nge-share-nya itu pakai exe gitu, bukan bat ekstensinya. Jadi kalau exe kan nggak bisa diedit ya dalamannya, jadi ya susah juga sih. Ya, kurang lebih gitu bro. Tuh. Jadi ketika udah masukin password, programnya itu bakalan nge-close dan memunculkan folder tertentu ya bro. Gitu. Dan ini nggak bikin merusak file tuh, nggak rusak kan filenya, karena emang cuma menghiddenkan doang gitu. Yakin ingin menjalankan virus, ketik aja ya, atau n. Kalau n artinya no, ds gitu ya. Nah kalau ketik y, dia pasti bakalan menghiddenkan lagi gitu kan. Ya kurang lebih gitu bro. Jadi program ini ya hanya sebatas jembatan untuk kita mengakses data pribadi kita. Kok gue malah black ya. Ya kurang lebih gitu bro. Itu trik gue dalam mengamankan data pribadi gue ya dari orang-orang yang pengen mengakses secara sembarang data pribadi gue. Ya kurang lebih gitu bro. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share. Mungkin videonya sampai sini aja dulu. See you next video. Thank you.